Hai beautiful souls. Kita ketemu lagi di Empower IG Live Series episode kedua. Dan kali ini judulnya adalah I am special. I artinya adalah aku, kamu, kita semua. Especially all of you watching. Di IG Live kali ini yang berjudul I am special itu sebetulnya bermula dari ide gue yang berpikir bahwa gue ngeliat banyak banget orang-orang yang kalau mereka melihat orang di sosial media yang followersnya banyak, orang yang terkenal, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang punya influence banyak, seorang guru, seorang yang populer, apapun itu yang kayaknya wow gitu, itu rasanya di mata kebanyakan orang-orang spesial tadi itu terkesan spesial gitu loh. Dan mereka itu adalah orang-orang terpilih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hanya orang terpilih, hanya the chosen ones yang bisa berada di posisi tersebut. Sukses, kaya, punya influence, bisa ngajar ini itu, bla 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 gitu. Dan sebetulnya ada banyak kisah di balik cerita perjalanan orang-orang yang kita anggap spesial itu, yang mungkin mereka belum share atau memang tidak share kepada banyak orang, yang itu mereka sebetulnya adalah bagian dari hardship dalam hidup mereka. Dan itu yang membuat mereka spesial, karena mereka memaknai kisah hidup mereka, pengalaman mereka, cerita-cerita mereka, trauma mereka, darkest parts of their lives, itu mereka maknai dengan sesuatu yang indah, yang transformatif. So that makes them special. Karena mereka percaya bahwa semua hardship yang mereka lewatin itu tujuannya untuk membuat mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas, kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan untuk IG Live malam ini, gue pengen ngundang seorang teman gue yang merupakan ahli expert of Ayurveda. Dia juga seorang ahli Vedic astrology, and she is a medical astrology influencer, expert, and teacher. Kita akan invite Zia, dan gue akan matiin komentarnya dulu supaya bisa fokus kita ke udah kan ya? Accept. Oke, kita tunggu Zia masuk. Dan gue udah nyiapin banyak topik yang menarik. Hai, bentar gue adjust kameranya dulu biar naik turun gimana sih? Gue mesti meng-adjust gitu langsung. Iya karena beda kan. Oke, gue naikin aja kameranya. Oke, there you go. Gue juga nih mau ikutan. Oke, so how are you? Hai, I am good. How are you? Apa kabar? I am good too. Seneng banget bisa ngobrol sama lo di live ini. Finally. Terakhir itu kapan ya? A year ago, was it? I think it was a year ago atau lebih. Udah lama banget pokoknya. Di masa-masa gue lagi mencari jati diri dan membangkitkan kembali gairah kehidupan ini. Aduh, sebentar emang itu ada beresnya ya. That is so true. Pertumbuhan tuh True. nggak ada finish line-nya ya selama kita masih hidup ya. I know. Beb, ini teman-teman ini coba gue jangan dibandingin Caca, gue kebanting ya. Make upnya yang cantiknya beda. Emang ada yang komentar? Kayak komentarnya bohong. Enggak. Oh nggak ada. Maksudnya kayak tolong ini beda banget. Maaf. Tapi that's the topic of today kan? Kenapa? That's the topic today. Kayak topik hari ini kan meskipun ada yang misalnya physically more attractive than you misalnya, yang mana pasti selalu ada yang lebih cantik, ada yang lebih sukses, ada yang lebih kaya and successful whatever. Tapi bukan berarti kita less kan. And actually gimana nih kita bisa lebih juga confident dari dalam diri kita sendiri juga tanpa ngebandingin sama orang lain. Jadi meskipun ya Caca dan saya berbeda, tapi kita unik dan berbeda dan juga memang ada kelebihannya masing-masing gitu. Yes. Dan untuk kayak kalau kita runut-runut ke belakang, kita balik lagi ke mindset
orang yang menganggap wow orang yang berada di posisi itu apapun itu namanya populer atau bisa ngajar atau Hmm. apapun itu, orang-orang yang menganggap mereka spesial itu kan nggak cuma mereka sih, bahkan seseorang yang populer dan punya connection yang luar biasa atau kaya atau apapun itu aja kan sebetulnya punya Mhm. limiting beliefs atau keyakinan-keyakinan yang membatasi mereka untuk grow lebih lanjut lagi dalam hidup mereka. Tapi Ya. jatuh kameranya. Cara untuk pakai celana beb ya. Oke, sambil gue ngedenger jawaban lo, Ya, gue ganti kamera. Gue ganti tripod. Ya, jadi tolong boleh. jelasin Zi, apa sih definisi dari limiting beliefs versi Hmm. lo? Sambil kita dengar jawaban Ya, dia. that's a great question. Karena gue pengen ngejawab itu mungkin dari pengalaman gue sendiri, karena gue pun, I mean, mungkin kalau dilihat dari publik dari sini gitu ya, kelihatannya Zia ini seseorang yang confident misalnya, tapi sebenarnya gue tuh punya banyak ketidakpercaya diri. Bukan mungkin sih, khususnya karena gue berasal mungkin bukan dari keluarga yang kaya raya misalnya, I come from like middle class family yang gue inget banget kalau misalnya gue zaman SMP, baru juga ngomong sama temen gue, SMP, kuliah gitu ya, orang kalau liburan ke luar negeri, gue jauh-jauh ke Pangandaran gitu, Beb. And I feel like that upbringing itu kan pasti ngefek kayak janjian ada yang kurang dari gue gitu. Juga tentu misalnya kita ngebandingin diri kita sama orang lain, it's easy for us to have certain belief system, kepercayaan bahwa kita tuh nggak good enough dibanding orang lain, right? Nah, tapi ini yang menurut gue kalau misalnya gue flashback, I wouldn't change anything about my life. Mungkin kayak upbringingnya, keluarga gue, dan lain-lain. Karena menurut gue, karena hal tersebutlah gue punya drive, punya hunger untuk belajar, untuk tumbuh terus. Karena kayak kalau misalnya life is so easy actually, when everything itu kayak comfortable, kayak lo ada comfort zone, kayaknya mungkin gue bakal milih atau punya hidup yang berbeda sekarang, right? Ya, Yang gue yakin lo juga gitu kan, lo juga punya ceritanya sendiri, punya struggle-nya sendiri, challenge-nya sendiri, dan gue yakin justru itulah yang juga sebenarnya kayak jadi bensin buat lo gitu loh, buat kayak terus performing. Sure, ada orang-orang yang mungkin jadinya karena ada sesuatu yang sulit dari hidupnya dia, itu bikin dia kayak victimizing, terus kayak aduh gue nggak bisa deh growing, gue nggak bisa deh berubah karena ya udah gue emang gini doang, gue berasal dari keluarga gini, this is what happens to me, and this is what I will become. Yang mana mungkin, nah inilah memang yang sulitnya ya, to grow out of that cangkang gitu loh. Kayak anggaplah misalnya lo ikan ya, Bo ya, ada di akuarium. Terus kayak, oh ya udah, inilah tempat saya gitu. Padahal sebenarnya ada akuarium yang lebih besar mungkin, atau bahkan ada ocean ya, ada lautan besar yang sebenarnya lebih cantik lagi. Nah, cuman ya mungkin karena kita terbiasa tinggal di situ, ya udah, that's what we think our reality. Atau bahkan gue jadi inget tuh gak sih, ada studi, ada belalang grasshopper gitu, dia tuh terbiasa hidup di satu kotak gitu ya, terus dia kan setinggi-tinggi loncatnya dia cuma bisa segitu kan, karena ya kebatasin sama si kotaknya. Terus menariknya, karena kemudian itu udah jadi habitnya dia bahwa ya udah lo growing tuh loncat segitu doang gitu. Terus pas dia dipindahin ke tempat lain yang nggak ada batasannya, dia cuma bisa loncat segitu, right? And that is why sure ada beberapa orang yang terlahir kayak lo udah lucky, starting point lo tuh kayak jauh lebih jauh daripada orang, growth-nya udah lebih tinggi gitu. Tapi just because misalnya starting point kita kata kayak si grasshopper tadi yang terbatas, bukan berarti ya that's the end story of our life. Atau kalau kayak ikan ya ya udah lo stuck di akuarium lo doang. Enggak. Gue yakin dengan kita merubah cara pandang, cara berpikir, we can actually grow from that. Do you mind to share your story? Karena kan lo juga banyak tuh ya sebenarnya yang nggak kelihatan dari publik ya, yang kayak gila ini tuh susah banget, and it's like it's difficult, it's shitty in a way. How do you manage to like keluar dari belief system tersebut, atau keluar dari kayak enggak ini bukan realitas gue dan gue mau lebih dari situ? ya. Kalau cerita gue sebenarnya ini tuh baru muncul di usia 30-an something. Sekarang gue 35. Jadi pas gue umur Hmm. 30, gue belajar banyak tentang personal growth, pengembangan diri, gue Hmm. belajar dari sini dari sana sini. Terus gue mengambil kesimpulan bahwa gue adalah seorang people pleaser dan Hmm. gue menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Gue menganggap itu Oh, sebagai okay. kelemahan.
Gue nganggap itu Ya. sebagai kayak wow, gue tuh alat untuk membuat orang lain senang, dan gue berada di Hmm. industri di mana gue acting, di mana gue nyanyi, di mana gue mengentertain, menghibur orang lain biar orang lain senang, dan itu nggak hanya kepada Hmm. penonton tapi juga kepada orang-orang yang deket gue secara fisik tuh ada sebelah-sebelah gue. Hmm. Sampai ke situ, dan I'm Hmm. pleasing all of them. Hmm. Itu tuh how I grew up gitu loh. Dan gue tuh sempat Ya. melabel itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi terus ya, what's interesting is setelah gue belajar dan gue melihat banyak seniman-seniman lainnya, musisi, aktor, aktris dan sebagainya, gue melihat kayak menarik banget sih. Kayak tiba-tiba one day gue nonton salah sebuah konser gitu, terus gue ngeliat gila ya, ini si penyanyi ini dia tuh bener-bener make peace, berdamai dengan fakta bahwa dia adalah seorang people pleaser, dan dia malah kayak Hmm. merayakan itu, dan dia bangga being the way dia dia tuh orangnya kayak gimana, segala journey-nya dia, dan dia kayak celebrate itu di atas panggung sambil dia nyanyi. Terus di momen itulah gue merasa oke, gue mau berdamai dengan fakta bahwa I have that part in me. I Hmm. am a people pleaser. I Hmm. am a big part. Maksudnya gue gak tahu seberapa banyak atau mostly atau sedikit, tapi I am proud to apa ya, have that part ini yang membuat karir gue bisa berlangsung sampai sekarang akhirnya, Ya. gitu loh. Karena kalau Ya. gue nggak punya trait sifat people pleasing itu, nggak mungkin gue mau gitu loh untuk berada di industri yang Hmm. menghibur orang lain dan juga membuat kayak sutradara lah, fans, manajemen gue merasa puas dengan Hmm. kerjaan gue. Hmm. Hmm. You know what I mean? Ya. Dan dari Ya. situlah gue kayak Totally. menemukan lagi gitu kayak rasa seneng, rasa cinta gue kepada industri yang gue ya apa, industri entertainment ini gitu. Kan tadinya kan gue Ya. ketika umur 30-an sesuatu kan gue sempet kayak nulis di Instagram gue mau pamit dari Iya. Marshanda yang orang-orang kenal, gue hampir mau jual Iya. Instagram gue karena gue ngerasa identitas gue tuh berada di situ, dan gue mau get away from Iya. all of this, kayak you Iya. know this gitu. Terus kayak ya udah, akhirnya gue menemukan lagi cinta gue terhadap acting, musik, and of course still I love personal growth, growing and spirituality gitu. Cuman penempatannya people pleasing itu loh yang membuat gue jadi sadar bahwa oh, kalau sifat Z, are you there? Oke, kalau misalnya penempatan people pleasing itu di tempat yang benar dan pada dosis yang benar juga, jumlahnya tuh nggak too much gitu loh, nggak too much of me people pleasing other people, itu jadinya nggak salah dan jadinya nggak apa-apa. By the way, Zia out nih. Oke, I'm gonna invite her again. Mungkin sinyalnya ya. Request to join. Tunggu. I am Ziaku. By the way, buat yang belum follow Zia, harus segera follow Zia ya, because she's got a lot of content yang menarik banget. Dia suka bikin TikTok, namanya I am Ziaku juga. Dia suka bikin Instagram Reels, konten-konten yang menarik, dan dia not just a very insightful teacher, but a cool and fun one yang lo bisa relate to, dan I would recommend her readings kayak Vedic astrology reading. Terus dia juga bisa sharing sama lo tentang soul blueprint lo di dunia ini, itu mission, life mission lo apa menurut Vedic astrology, dan banyak lagi yang lainnya. Pokoknya follow I am Ziaku and get to know her more. Oke, dan kita akan membahas juga pertanyaan berikutnya, tapi kita nunggu Zia dulu. Gue tuh pengen ngomongin, tunggu deh, sambil ngeliat oh ya, kalau yang punya pertanyaan langsung taruh aja di question box. Mungkin gue nunggu Zia sambil waiting for her to join. Kayak dia sinyalnya jelek deh, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Gue akan buka question box. Wow, ini kok menarik banget ya pertanyaannya. Zong. Wow. Wow. Oke, this one. Gue akan menjawab yang ini dulu deh. Kita akan Q&A dulu aja ya sambil nungguin Zia untuk join lagi. Beautiful soul, adakah cara agar tetap merasa spesial di saat lagi di fase depresi? Jadi kalau menurut gue spesial itu ada dua tipe ya. Spesial tuh ada makna di mana spesial yang satu itu yang kurang sehat, yang kedua adalah cara merasa spesial yang lebih sehat. Kalau yang kurang sehat adalah di mana kita merasa wow, gue suffering banget, I am the most special human being on earth,
because of my suffering, because of the things that happened to me, hal-hal buruk yang terjadi sama gue, nggak akan ada orang yang ngerti penderitaan gue orang paling menderita, that therefore it makes me special. Nah itu full of ego dan in an unhealthy way. Itu spesial yang tidak gue maksud di IG Live ini. Nah, kalau misalnya merasa spesial di saat lagi fase depresi, caranya adalah dengan percaya bahwa even though you're experiencing so many hardships dan kayak bom yang boom yang membuat lo kayak shock dengan hidup ini dan membuat lo down, tapi lo tetap percaya bahwa semua itu rencananya semesta, semua itu rencananya Allah, semua itu rencananya Tuhan yang membuat kita akan sampai ke mission kita, yang membuat kita jadi lebih grow lagi, therefore it makes us special in our own unique way gitu. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan Zia ya. Uh, Pertanyaan Zia lagi ke ininya Zia. Is she here? Wow, dia nggak ada loh. Oh, Zia, kamu hilang. Kamu kemana? I am Zia. Aku invite. Oke. Terus pertanyaan berikutnya tadi ada lagi sih. Oke. Mana ya? Ada banyak nih pertanyaannya. Bagaimana? Oke, let's see. Dari Reni Susanti 00, bagaimana berdamai dengan keadaan yang nggak kita inginkan? Mungkin kita harus melewati stages atau tahap-tahap. Nggak bisa langsung kayak ada orang yang lagi marah atau kayak baru sadar dia di abuse, terus kita langsung bilangin dia kayak, lo harus berdamai, lo harus ikhlas, sabar, maafin. No, ada fase-fase yang manusia normal mesti lewatin sebelum dia mencapai tahap memaafkan, menerima, dan berdamai. Kita mesti sebagai seorang manusia yang normal merasakan emosi-emosi seperti kecewa, mengakui bahwa kita merasa sedih, mengakui bahwa kita mungkin merasa marah, mungkin kita nggak terima, mungkin kita apalagi ya, hancur, heartbroken dengan jalan yang sudah ada untuk kita pada saat ini atau pada saat itu. Apapun yang terjadi dengan pertanyaan ini ya, di balik pertanyaannya, ceritanya dia. Jadi kita mesti, kalau misalnya ada 7 stages of grief, yang nulis tuh teorinya Kubler-Ross, kalau nggak salah, that's the name. Kubler, Kubler, Ross, double S. Dia ngomongin soal stages atau tahap-tahap grieving, berduka. Karena semua orang yang mengalami keadaan yang gak diinginkan pasti berduka. Dan itu tahapnya pertama harus shock dulu. Setelah shock, kita akan denial dulu. Setelah denial, kita akan marah. Setelah kita marah, jadi bayangin gak sih, shock, denial sama marah itu tuh lebih sehat marah. Sorry, denial dan marah itu lebih sehat marah. Karena apa? Karena kalau kita sudah merasa marah atau kecewa, kita sudah mengakui bahwa at least kita mengakui kalau kita sebenarnya udah mengalami hal buruk yang kita alami. Dibanding kita numbing ourselves, membuat diri kita kebal, baal, dan jadi nggak merasa apa-apa seperti zombie. Kayak manusia yang nggak berfungsi, kayak mesin gitu. Terus udah gitu setelah kita marah, kita berusaha untuk di tahap-tahap Kubler-Ross itu kalau nggak salah, akhirnya kita akan melewati fase di mana kita berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang kita inginkan, tapi kita sadar itu sia-sia karena keadaan sudah berubah, chapter hidup sudah berubah, musim dalam kehidupan sudah berganti, dan akhirnya kita pelan-pelan menerima, walaupun masih dalam sedikit ada rasa kecewa dalam hati kita, tapi kita sudah lebih bisa menerima. Tapi sebelumnya tentu kita harus melewati fase-fase yang nggak nyaman tadi, fase grieving itu. Okay, let's see, Zia ada nggak nih? Oh nih, oke. Udah di accept. Semoga sekarang bisa ya. Nah, habis ini kita akan ngomongin soal mungkin nggak sih kita tuh addicted kepada limiting belief yang kita punya, sehingga membuat kita stuck dalam hidup ini. Nah, itu gue pengen tanya pendapatnya Zia gimana. Zia udah gue accept.
Tapi lo nggak bisa masuk-masuk. Coba gue invite aja ya. Maaf ya atas technical issues-nya, beautiful souls. I am Ziaku. Dah, gue invite aja ya, Zi. Oke. Kenapa unable to join? Gak bisa join, Zi. Kenapa sih aneh banget deh. Um, dia gabung dari The Cosmic Cure. Itu juga Instagramnya Zia. Let me see The Cosmic Cure. Oke. Bismillah, please bisa join. Jadi gue punya pemikiran kenapa sih pengen ngomongin orang yang kecanduan dengan limiting beliefs mereka. Ini adalah contohnya kayak orang-orang yang tetap stay dalam hubungan yang sebetulnya nggak sehat buat mereka. Ini adalah orang-orang yang kalau lo pernah denger mungkin atau lo pernah menganggap temen lo atau seseorang dalam anggota keluarga lo atau siapapun yang lo kenal kayak kok kayaknya dia pengen drama terus ya, kayaknya tuh ada label itu gitu, kayak dia pengen drama terus ya, kok kayaknya dia lebih suka chaos, dia lebih suka kalau berantem, dia lebih nyari masalah mulu gitu. Nah itu adalah contoh manifestasi dari adiksi terhadap limiting belief yang seseorang miliki. Sorry ini sambil Z bener-bener nggak bisa, sumpah gue nggak bisa accept loh. I don't know why. Apa nih maksudnya? Apa maksud universe ini? Ya terus kayak gue ngomongin limiting belief yang barusan ya. So ada orang-orang yang gini loh, manusia itu walaupun udah tahu secara kepala, secara logika ada hal yang lebih sehat, ada kehidupan yang lebih damai, ada hubungan yang lebih harmonis, ada cara berkomunikasi yang lebih peaceful. Tapi saat kita sudah grow up, kita tumbuh besar dengan mengenal chaos, maka chaos atau kerusakan, abuse, toxic relationship itu sesuatu yang jadinya dekat, familiar buat kita. Nah, manusia punya kecenderungan untuk mencari dan merecreate, membuat ulang, menciptakan ulang apa yang familiar buat mereka, ketimbang menciptakan apa yang sehat dan lebih damai dan lebih membahagiakan buat mereka. Nah, ketika kita sudah punya kesadaran ini, kita harus healing diri kita sendiri. Healing dari hal-hal yang membuat kita stuck, yang membuat kita, yang ternyata kita belum berdamai dengan itu. Oke, I'm gonna try to accept lagi Zia. Jadi gue udah berkali-kali mencet accept loh Zi. Oh my god. Ya, terus limiting beliefs. Jadi menarik banget gitu. Ada orang-orang yang stay in an abusive relationship, padahal udah tahu dia di abuse secara fisik oleh pasangannya, tapi dia tetap stay di situ dengan segala pembenaran-pembenaran yang dia miliki, dan itu totally unhealthy. Itu salah satu penyebabnya adalah karena yang familiar buat dia, mungkin dia melihat waktu masa kecilnya orang tuanya juga melakukan hal yang sama kepada satu sama lain, atau dari yang ibunya kayaknya atau ayahnya ke ibunya misalnya, sehingga dia nggak tahu, dia taunya cuma dari film-film, tapi secara real nyata dia nggak tahu membangun koneksi, komunikasi, dan hubungan yang sehat itu seperti apa gitu loh. Dia nggak familiar dengan itu sehingga dia tidak bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-harinya secara konkret, secara applicable diimplementasikan gitu. Terus juga, oh ya, gue Zi lo nggak bisa join beneran. Atau gue matiin aja live-nya, kita ulang lagi ya. Gimana nih teman-teman? Coba deh gue nyalain komennya dulu, tanya tuh komentar teman-teman. Add a moderator to your live video. What? Gue ya. Gimana nih teman-teman? Beautiful souls, what should I do? Kok nggak bisa join ya Zia? Padahal tadi udah bisa. What should I do? Ya, salam kenal juga. I am Ziaku is unable to join. Nggak bisa, Zi. Kayaknya sinyal deh, Kak. Mungkin sinyal ya. Keep
try nggak sih? Oke. Emang gitu, Cak, kadang suka error serius demi apa? Gue baru tahu kalau live IG bisa kayak gini. Ya udah ngobrol-ngobrol aja, jawab question, sure. Sure. Ulang aja. Tuh kan gue jadi bingung. Ya udah matiin dulu, coba ulang. Oh my god. Ya udah, gue matiin dulu ya. Nanti kita ulang lagi, kita nonton lagi, oke? Jangan meninggalkan